Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Kami akan menjelaskan tentang sejarah hukum agraria di Indonesia sebelum kemerdekaan. Silahkan simak videonya ya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Imade Ari Prawansa, NIM 1904551464. Hukum agraria sebelum kemerdekaan. Masalah agraria dari masa sebelum kemerdekaan adalah masalah yang cukup rumit, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan karenanya diperlukan pendekatan antar disiplin. Yang hendak digambarkan secara ringkas di sini adalah gambaran keagrariaan sejak zaman prakolonial sampai dengan Orde Baru. Pada masa prakolonial terdapat 3 hukum yang berlaku. Yang pertama adalah masa prakolonial yang terbagi dalam masa pengembaraan, masa pertanian menetap, dan masa kerajaan. Pola pembagian wilayah yang menonjol pada masa awal kerajaan di Jawa adalah berupa pembagian tanah ke dalam beragam penguasaan atau pengawasan yang diberikan ke tangan pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh raja atau yang berwenang di istana. Para penguasa itu dalam artian politik mempunyai hak jurisdiksi atas tanah-tanah dalam wilayahnya yang dalam kekuasaannya dan pengaruh dapat mereka pertahankan, dan secara teoritis juga mempunyai hak untuk menguasai, menggunakan ataupun menjual hasil-hasil buminya sesuai dengan adat yang berlaku. Selain itu ada juga tanah-tanah yang diperuntukkan untuk kepentingan keagamaan. Barulah sisanya diperkirakan wilayah pedesaan yang belum begitu jelas bagaimana organisasi di dalamnya. Halo, nama saya Ida Imade Anggarwangi Mahadewi, NIM 190455141. Yang kedua yaitu masa kerajaan. Masa ini adalah kekuasaan raja-raja atau kerajaan, yang dimana hukum tanah berdasarkan sistem feodalisme. Berlaku di beberapa daerah di seluruh Indonesia, yang pada dasarnya raja adalah pemilik tanah, dan rakyat juga adalah milik raja, yang dapat digunakan untuk kepentingan dan kehormatannya. Di daerah Kerajaan Mataram, yaitu Surakarta dan Yogyakarta sekarang, itu dulu dinyatakan bahwa tanah adalah milik sultan atau sunan. Rakyat hanya sebagai pemaru dan berhak meminjam. Tanah kepunyaan raja ini akan diberikan kepada pegawainya yang sudah dipercaya, dan pegawai di bawahnya yang seterusnya akan dikerjakan oleh rakyat dengan diharuskan yang pertama menyerahkan separuh hasilnya, dan yang kedua harus bekerja untuk raja dengan percuma sebagai kewajiban yang harus dipenuhi sebagai tanda baktinya kepada raja. Masyarakat feodalisme adalah perbudakan dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik. Di sini, raja adalah sebagai pemilik dari tanah, sedangkan rakyat yang mengerjakan dan menyerahkan hasilnya. Dari hasil penelitian Raffles tentang tanah-tanah daerah suap raja di Jawa, dapat disimpulkan bahwa semua tanah adalah milik raja, sedangkan rakyat hanya sekedar memakai. Halo, nama saya Kadek Dinda Maharani Sudana Putri, NIM 19045511439. Yang ketiga, masa sudah tahun 1870. Pada masa ini, pemerasan langsung dengan cara perbudakan di luar batas kemanusiaan. Pada masa ini timbul 2 aliran. Yang pertama, golongan liberal yang menghendaki cara yang baru agar pemerintah tidak lagi menjalankan pemerasan seperti yang dijalankan oleh kultur Stetson. Aliran kedua adalah golongan konservatif yang mempertahankan cara-cara lama yang secara terang-terangan akan menguntungkan bagi Belanda. Pada tahun 1866, Menteri Jajahan Belanda berencana untuk mengubah hukum agraria di Indonesia, namun tidak diterima oleh parlemen karena pada saat itu pengertian hukum tanah dan hak-hak rakyat sangat sedikit. Baru pada tahun 1870, rencana Menteri Jajahan tersebut tentang hukum agraria baru diterima sebagai kompromi 2 aliran tersebut. Kemudian lahirlah Agraris Wet, atau yang biasa disebut Undang-Undang Agraria pada tanggal 9 April 1870. Dan kemudian lahir Agraris Besluit pada tanggal 20 Mei 1870 yang memuat pernyataan hak negeri atas tanah yang biasa disebut dengan domain factory. Yang dimana dari pernyataan tersebut melahirkan bermacam-macam undang-undang tanah di Indonesia untuk kepentingan menjamin modal, terutama modal partikulir Belanda. Secara ekonomi politik, tujuan utama pernyataan domain factoring terbukti dengan maraknya modal Hindia Belanda, terutama dalam sektor agribisnis seperti perkebunan teh, kopi, cengkeh, dan lain-lain.
Perkenalkan, nama saya Inyuman Surama Adiksa Pramana, NIM 19048514337. Di sini saya akan menjelaskan masa VOC pada tahun 1602 sampai 1799. Sejak zaman VOC berada di Nusantara, penguasa tanah menerapkan hukum barat dengan tidak memperdulikan hak-hak tanah rakyat Indonesia. Hukum adat tidak diperdulikan oleh VOC, bahkan memberikan rakyat Indonesia hidup menurut adat dan kebiasaannya. Adapun di masing-masing daerah yang berhasil mereka taklukkan mempunyai kebijakan yang berbeda dalam mengatur tanah tersebut. Misalnya, di aliran sungai Citarum sampai Cisadane, maka tanah diatur menurut hukum komponi secara barat atau diserahkan kepada penduduk golongan Eropa dan bangsa Timur untuk dieksploitasi. Perkenalkan, nama saya Putu Ananda Oktavian Pertama, NIM 1904-55144. Selanjutnya, tonggak yang kedua, yaitu masa pemerintahan Mr. Herman Willem Daendels dari tahun 1808 sampai 1811. Perpindahan kekuasaan dari VOC ke pemerintah kerajaan Belanda membuat sistem pemerintahan pun berubah. Yang dulunya dikuasai oleh pedagang, sekarang dikuasai oleh pemerintahan yang bersifat politis. Kemudian, pada tahun 1808 sampai 1811, Mr. Herman Willem Daendels menduduki jabatannya sebagai Gubernur Jenderal. Pada zaman kepemimpinannya, tanam paksa tetap dilaksanakan, bahkan lebih berat lagi. Rakyat dipaksa untuk melakukan kerja rodi. Daendels bercita-cita untuk mengeksploitasi seluruh negeri dengan cara menguasai tuan-tuan rumah yang mengorganisir para pekerja, yaitu rakyat. Dia juga yang memprakarsai perubahan-perubahan administratif untuk menciptakan kekuasaan politik yang lebih sistematis dari sebelumnya. Namun demikian, tidak banyak perhatian diberikan pada masalah-masalah penguasaan tanah, kecuali beberapa wilayah Batavia, Semarang, dan Surabaya dijual olehnya pada orang-orang swasta sebagai suatu cara memecahkan kesulitan-kesulitan keuangan yang ada. Saya Ida Yufida Marhaini, NIM 19045514460. Di sini saya akan menjelaskan tonggak ketiga dari masa Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811 sampai 1816. Hukum agraria ini berlaku sebelum Indonesia merdeka, bahkan berlaku sampai diundangkannya UU PA, yaitu pada 24 September 1960. Beberapa ketentuan yang menunjukkan bahwa hukum dan kebijaksanaan agraria ini berlaku sebelum Indonesia merdeka disusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi. Kebijakan yang ditetapkan oleh Thomas Stamford Raffles adalah pajak tanah. Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pajak tanah. Yang pertama, pajak tanah tidak langsung dibebankan kepada para petani pemilik rumah, tetapi ditugaskan kepada kepala desa. Para kepala desa diberikan kekuasaan untuk menetapkan jumlah sewa yang wajib dibayar oleh tiap petani. Kepala desa diberi kekuasaan penuh untuk mengadakan perubahan pada pemilik tanah oleh para petani. Jika hal itu diperlukan guna memperlancar pemasukan tanah, dapat dikurangi jumlahnya atau dicabut penguasanya. Jika petani tidak mau atau tidak mampu membayar, akan diberikan kepada petani lain. Praktik pajak tanah membalikan hukum yang mengatur pemilikan tanah rakyat akibat kekuasaan kepala desa. Seharusnya luas pemilikan tanah yang menentukan besar sewa yang wajib dibayar, tetapi besar sewa yang sanggup dibayarlah yang menentukan luas tanah yang boleh dikuasai. Perkenalkan, nama saya Kadek Dia Dewi Lestari. Saya akan menjelaskan tentang tonggak keempat pada masa Van den Bosch pada tahun 1830 sampai 1848. Nama saya Igu Siti Ayusinta Kusuma Devi, NIM 19045514453. Pada masa sistem tanam paksa atau kultur stelsel telah direalisasikan karena sebelumnya merupakan konsep kajian yang dibentuk untuk menambahkan kas dana pemerintahan kolonial dan induk Belanda yang telah habis karena peperangan Eropa dan di wilayah koloni. Wilayah koloni yang dimaksud adalah wilayah Pulau Jawa sampai Pulau Sumatera. Di era 40 tahunan pada tahun 1830 sampai 1870, sistem tanam paksa berubah menjadi sistem yang paling kompleks karena menimbulkan banyak penyimpangan sosial yang termasuk petani-petani di wilayah pedesaan mulai mengalami perubahan yang drastis.
dan kekayaan terstruktur telah berlanjut sekian lama. Sebaliknya bagi Belanda, hal ini dianggap sebagai tamak emas. Van den Bosch merupakan pencetus sistem tanam paksa dan dasar pemerintahannya tertuang pada RR 1830. Sistem tanam paksa telah berlanjut 1830 sampai 1835 dan menjelang 1840 sistem tanam paksa terus berjalan di era Jawa. Sistem tanam paksa ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam perbaikan keuangan. Pada saat itu, Jawa berhasil menghasilkan surplus meskipun dalam paksaan. Tenaga kerja masyarakat Jawa dan Sunda merupakan investasi yang utama pada masa ini, sedangkan teknik pertanian maupun administrasinya bersifat tradisional. Pihak Belanda berhasil memeras perekonomian Jawa, sedangkan keuntungan yang berarti dikembalikan hanya pada sekelompok kecil masyarakat pribumi. Melihat dampak tanam paksa yang dijalankan oleh Van den Bosch, maka pihak Belanda lah yang mendapatkan banyak keuntungan. Sejak tahun 1831, anggaran belanja kolonial Indonesia sudah seimbang. Sesudah itu, hutang-hutang lama VOC dilunaskan. Hai, perkenalkan nama saya Fania Medita Dewi, NIM 19045514438. Tonggak kelima pada masa Regelman Regerings pada tahun 1848 sampai dengan 1870. Tujuan utama gerakan kaum liberal di bidang agraria ini adalah yang pertama, agar pemerintah memberikan pengakuan terhadap penguasaan tanah oleh pribumi sebagai hak milik mutlak untuk penjualan dan penyewaan. Sebab tanah-tanah di bawah hak komunal tidak dapat dijual atau disewakan keluar. Dengan asas domain itu, pemerintah memberikan kesempatan kepada pengusaha swasta untuk dapat menyewa tanah jangka panjang dan murah. Pada tahun 1866, pemerintah Belanda memerintahkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk mengeluarkan suatu maklumat. Oleh Raja Belanda diberikan jaminan kepada rakyat pribumi dan Jawa bahwa hak-hak mereka atas tanah tetap akan dihormati dan akan dijaga agar tidak dilanggar oleh pihak manapun. Hai, nama saya Putu Ayu Firi Regina Sutawan, NIM 190451456. Undang-Undang Agraria 1870 berisi tentang hukum tanah administrasi yang diberlakukan kepada Hindia Belanda. Undang-undang ini merupakan awal liberalisasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Latar belakang berlakunya Undang-Undang Agraria atau Agraris Cewet karena kesewenangan pemerintah mengambil alih tanah rakyat. Tujuan berlakunya Undang-Undang Agraria 1870 yang pertama, melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasa dan pemodal asing. Yang kedua, memberi peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia seperti Inggris, Belgia, dan lain-lain. Dan yang terakhir, membuka lapangan kerja bagi penduduk Indonesia untuk bekerja sebagai buruh perkebunan. Dan hal yang terpenting dalam berlakunya Undang-Undang Agraria 1870 yaitu pemberian hak erfpak. Hak erfpak merupakan hak guna usaha. Sekian pembahasan materi pembelajaran tentang sejarah hukum agraria di Indonesia sebelum kemerdekaan ya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaiannya. Terima kasih.